Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absensi ya di e-learning. Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang routing RIP. Selamat belajar. Routing informasi protokol, yaitu salah satu routing protokol yang menggunakan distance vector. Oleh karena itu, RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. Tetapi RIP secara default memiliki hop maksimum yaitu 15. Oleh karena itu, hop ke-16 akan dianggap tidak terjangkau atau uncreatable. Berikut cara kerja routing informasi protokol. Berikut cara melakukan konfigurasi routing RIP menggunakan Cisco paket tracer. Kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Yang pertama satu router, kemudian router kedua, lalu kita tambahkan satu PC, kemudian tambah lagi satu PC. Nah, caranya untuk menghubungkan antara router dan PC kita gunakan kabel cross. Kita hubungkan antara router ke router menggunakan kabel cross juga. Router ke PC kembali kita menggunakan kabel cross. Nah, sekarang kita memberi alamat IP terlebih dahulu ya. Untuk router 0 ke PC 0 kita gunakan IP 192.168.1.1. Untuk router ke FA0 10.10.10.1. Untuk jalur yang 1/0 di router 0 10.10.10.2. Kemudian dari router 1 ke PC 1 192.168.2.1. Aktifkan CLI kemudian 0, lalu kita enable. Sekarang konfigurasi terminal. Nah, sekarang kita mau aktifin si IP pada fast Ethernet 0/0. Nah, sekarang kita masukin IP-nya. IP address 192.168.1.1 dengan subnetting 255.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan jalurnya. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita mau aktifin IP pada fast Ethernet 1/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address 10.10.10.1. Subnettingnya 255.0.0.0. Lalu kita shutdown untuk mengaktifkan kembali jalur tersebut. Kemudian kita exit. Nah, sekarang kita pindah ke router 1. Router 1 untuk mengaktifkan jalur ke yang ada di router 1. Nah, kita aktifkan konfigurasi, terus CLI, terus kita klik no. Kemudian kita aktifkan routernya, enable. Lalu kita konfigurasi terminal. Nah, sekarang kita mau masukin IP pada fast Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnettingnya 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown untuk mengaktifkan jalurnya. Sekarang kita mau masukin si IP address pada fast Ethernet 1/0. Kemudian kita masukin IP address 10.10.10.10.2 dan subnettingnya 255.0.0.0. Kita no shutdown. Kemudian kita exit dari konfigurasinya. Kemudian kita exit lagi untuk keluar dari routernya. Nah,
Nah, sekarang kita mengisi IP pada PC yang kita aktifkan, terus desktop, lalu IP konfigurasi, kemudian kita isi IP addressnya 1.2 belakangnya untuk user, sedangkan IP defaultnya itu merupakan IP yang tadi kita pasang untuk jalur. Nah, kemudian kita ke PC 1, desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, kemudian kita masukin 192.168.2.2 untuk user, sedangkan 2.1 untuk default gateway. Nah, sekarang kita coba testing pengiriman dari router ke PC 0. Untuk pengiriman pertama itu selalu gagal, jangan panik ya. Nah, pengiriman keduanya dia sukses. Kita coba lagi dari PC 1 ke router 1. Nah, sukses. Coba kita kirim dari router 0 ke router 1. Oke, sukses. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pengiriman dari router 0 ke PC? Apakah berhasil? Sekarang kita akan mengaktifkan konfigurasi routing pada router 0. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu si routernya dengan cara kita enable, kemudian kita konfigurasi terminal. Nah, sekarang kita panggil si router RIP. Nah, kemudian kita manggil si network yang ada pada IP yang di router kita terlebih dahulu, 192.168.1.0. Nah, kenapa 1.0? Jadi setiap kita melakukan routing RIP, jadi host yang ada di networking tersebut akan berubah menjadi 0. Kita panggil dulu nih semua si IP pada router 1. Jalur yang kita panggil juga harus kita masukin. Kemudian kita no auto summary, lalu exit. Nah, sekarang kita ke router 1, kita aktifkan lagi enable, konfigurasi terminal. Nah, lalu kita router RIP. Nah, caranya masih sama seperti pemanggilan pada router 0. Kita panggil IP yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita panggil IP yang ada pada router 0. Kemudian kita panggil IP yang menjadi jalur penghubung antara router 0 dan router 1. Kemudian kita no auto summary, lalu exit. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pengiriman data dari router 0 ke PC, dari router 0 ke PC 1, dari router 1 ke PC 0. Nah, ternyata semua pengirimannya berhasil. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.